Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku, dan seperti biasa aku mau menggosok sambil aku transfer isi pemikiranku. Pernah gak sih dengar kalimat bahwa gak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali diri kita? Sebenarnya kalimat itu gak salah gitu ya. Tapi kalau kita telan mentah-mentah, ada beberapa orang yang dalam kondisi dia menjadi orang yang sangat mandiri, bahkan mandiri secara berlebihan. Dalam kondisi ini di istilah psikologi sering disebutnya adalah hyper independence. Sebenarnya ini bukan sebuah kondisi kesehatan mental yang dapat didiagnosis ya kawan-kawan. Sekali lagi, jangan self diagnose. Tapi ini adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh sebuah kejadian yang tidak biasa pada individu, sampai akhirnya kemandirian ini dialami oleh seseorang secara berlebihan. Sebenarnya kalau mendengar kalimat itu, yang aku bayangkan adalah masa yang sudah berlalu. Bagaimana kita nggak bisa memerintah orang atau meminta bantuan orang dengan mudahnya. Tolong dong ambilin minum, tolong dong ambilin makan, tolong dong ambilin baju. Gak bisa. Kenapa? Karena yang aku rasakan ya ketika aku diperlakukan seperti itu, dimintain tolong sama orang, aku merasa yang aku tuh juga punya kesibukan gitu, dan timingnya tuh gak tepat. Itulah yang aku pikirkan. Jadi mungkin itu yang membuat kemandirian itu menjadi berlebihan dan gak bisa mengandalkan orang lain gitu. Jadi karena orang juga punya perasaan ya, ketika kita bisa melakukan itu dengan sendiri, kecuali ada orang nih kita suruh, kita bayar, kita bisa suruh-suruh kan tanpa mengeluh karena kita bayar dia. Itulah, jangan sampai kita itu hutang budi, ya nggak sih, dengan cara kita menyuruh dia. Itu kan hutang ya ibaratnya. Ketika kita nyuruh dia, suatu waktu dia nyuruh kita nih, kita harus siap gitu, iya nggak sih? Itu kan suatu yang namanya hutang budi ya. Jadi aku mengingat masa lalu aku yang bagaimana kehidupan aku sama teman-teman gitu kan. Emang gak ada sih yang mau gitu bantuin aku ketika aku susah. Mereka gak mau bantuin aku ketika aku punya kemudahan atau punya uang. Mereka deketin aku. Itu yang aku alami. Jadi yang ada di benak aku adalah rasa trauma dan gak bisa ngandelin orang, karena orang itu emang gak mau direpotin. Jadi dari pengalaman yang aku alami itu membuat karakter aku tuh terbentuk sendirinya, bahwa ketika kita menyuruh orang percuma. Orang gak akan dengan mudahnya membantu kita, karena orang juga punya kemampuan. Orang juga berpikir, ya gak usah memikirkan orang berpikir apa deh, kita juga akan berpikir gitu, merasa direpotin banget sih kalau dimintain tolong. Ngerepotin banget gitu. Terus ketika kita udah misalnya nolongin, atau dia misalnya ada orang nolongin kita, sewaktu-waktu dia tuh minta imbalan juga, kayak nyuruh-nyuruh kita dengan berlebihan di luar kemampuan kita, atau nanti akan diungkit-ungkit, apa sih, lo kan juga pernah ditolongin, masa nolongin gue gak mau. Sedangkan yang dia mintain tolong itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Jadi kalau mungkin masalah kemandirian itu juga terbentuk juga dari kecil, kayak habis mandi nih, nggak ada anduk kan, nggak bawa anduk, lupa, tolong ambil anduk dong, nggak ada yang nolongin gitu misalnya, atau ada yang teriakan ambil sendiri gitu kan. Terus kita mau gimana, mau di kamar mandi sepanjang hari kan enggak, akhirnya kan kita bekerja sendiri gitu kan. Itulah sebuah pola asuh yang menjadikan kepribadian mandiri
banget, nggak ada ya orang yang bisa kita andelin selain diri kita sendiri gitu. Dan setelah dan setelah maaf ya berisik. Dan setelah aku menikah, memang aku merasa tidak ada yang bisa membantu aku kecuali suami aku dan kecuali orang yang bisa aku bayar gitu. Kenapa? Karena kalau suami itu kan melihat kehidupan aku, apa sih namanya, tinggal bersama dan mengasuh anak juga harusnya bersama-sama. Ya saling mengandalkan aja, dia mengandalkan aku juga mengandalkan dia gitu. Jadi istilahnya timbal balik, aku udah melakukan ini, ya kamu lakukan apa gitu, kayak ya timbal balik gitu deh. Maaf ya kalau nggak jelas karena agak berisik. Terus kalau nggak bayar orang, ya nggak bisa juga ya, karena kalau kita punya hutang budi sama orang itu akan dibawa mati. Kalau kita punya hutang harta juga dibawa mati kan ya. Hutang budi itu diingat selalu. Ya maksudnya ketika ada orang nolongin kita lahiran, nyupirin mobil gitu kan, nganterin kita ke rumah sakit misalnya, karena suami kan ngejagain kita, ada orang yang nganterin. Ini beda ya, kayak misalnya tetangga gitu nganterin, itu kan hutang budi ya. Jadi kita tuh ngerasa yang sama keluarga mereka tuh award banget. Kalau ngerepotin saudara juga punya kegiatan, punya kesibukan masing-masing. Repotin orang tua kebangetan banget gitu kan, karena ya orang tua udah capek ngasuh kita, masa kita minta bantuan kepada orang tua. Jadi emang kita harus mandiri ya, kecuali kayak tadi misalnya kayak kasus mau lahiran, ya mau nggak mau kita cari orang yang bisa nyupir mobil untuk ke rumah sakit atau ke bidan gitu kan, minta tolong. Dan itu pun nggak akan lepas dari yang namanya uang bensin lah ya, uang jasa gitu kan ya, walaupun dia nggak minta gitu, tapi kita kan harus peka. Jadi emang nggak ada salahnya sih dengan kata-kata itu, nggak ada yang bisa kita andelin kecuali dari kita sendiri, emang iya. Jadi kalau kita bisa minta tolong, ya minta tolong kepada orang yang bisa aja lah ya, ya memang mau gimana lagi, minta tolong aja kepada Allah. Oke deh, sampai situ dulu aja ya, karena anak aku agak ini comel, jadinya aku harus temenin dia main dulu. Makasih ya yang udah nonton video aku sampai habis. Bye bye.